Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa habibuh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah bersama orang-orang yang benar dalam iman dan ketakwaannya. Ahibati fillah, 15 abad yang lalu ada sebuah peristiwa yang akan senantiasa dikenang oleh sejarah. Peristiwa yang pantas untuk ditulis dengan tinta emas di atas lembaran-lembaran perak. Sejarah para sahabat Nabi yang mereka Allah pilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita mengorbankan kambing kita, kita mengorbankan sapi kita, mereka mengorbankan jiwa dan raga mereka untuk Allah Azza wa Jalla. Menurut mereka, dunia ini tidak lebih indah dari 2 rakaat sebelum subuh. Mereka yakin semua yang ada di muka bumi ini, yang besar, yang kecil, yang indah gemerlap, semuanya akan menjadi debu yang berterbangan. Tapi banyak dari kita yang tidak membaca sejarah. Dari pagi sampai sore hanya sibuk membaca WhatsApp atau membaca sosial media yang lain, atau membaca berita yang mungkin tidak menambah keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, ada seorang sahabat yang bernama Khubayb ibn Adi. Cerita ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Amir al-Jumah, yang pada waktu itu ketika dia melihat peristiwa ini, dia masih kafir, dia masih musyrik. Dia bercerita bahwa dia bersama tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy meninggalkan tanah haram Mekah menuju ke tanah halal Tan'im. Untuk apa? Untuk membantai salah seorang sahabat Nabi, untuk membunuh Khubayb bin Adi yang tertangkap oleh orang-orang musyrikin karena sebab pengkhianatan mereka. Ketika dibawa Khubayb bin Adi menuju ke tanah halal, karena tidak mungkin mereka membunuh di tanah haram, dibawa, hendak disalib. Ketika hendak untuk dibunuh, Khubayb berkata, "A'dhinu li bis-shalah." Izinkan aku untuk salat. Ya, salat. Khubayb ingin menjadikan perjumpaannya yang terakhir dan perpisahannya dengan dunia ini adalah salat. Salat Khubayb bin Adi.
Kemudian berkata Sa'id bin Amir, aku tidak pernah melihat ibadah yang lebih indah daripada yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi. Setelah selesai sholat, Khubayb mengatakan kepada orang-orang musyrikin, andai kata kalian mengira aku tidak takut untuk mati, andai kata aku tidak takut kalian mengira aku takut untuk mati, lastaktartu minha, maka aku akan banyakin sholatku, aku akan perpanjang sholatku. Jangan kalian mengira aku takut dengan kematian ini. Akhirnya yang membunuh Khubayb hanya satu orang. Ditebas dengan pedang, ditusuk dengan anak panah. Kemudian diangkat, disalib dan dikatakan kepada Khubayb, ditanya kepada Khubayb, ya Khubayb, atuhibbu an takuna Muhammad fi makanika, atuhibbu an takuna fi azdika wa Muhammad fi makanika? Wahai Khubayb, maukah engkau di tempatmu yang sekarang ini engkau digantikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Khubayb? Ma wadittu anni fi ahli. Aku enggak ingin bersama keluargaku. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yushaku bisyaukah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk satu duri saja. Apalagi dengan yang aku rasakan saat ini. Ahibati fillah. Apa yang membuat Khubayb bisa mengatakan hal seperti itu? Siksaan orang-orang musyrikin? Apa sebenarnya yang ada di dalam dada Khubayb? Ahibati fillah. Ibadah itu bukan hanya gerakan tubuh, bukan hanya ruku dan sujud. Hari ini kita akan mengorbankan sapi kita, kita akan mengorbankan kambing kita. Ketahuilah, ibadah bukan hanya itu saja. Ada sesuatu yang lebih besar daripada itu semua. Ada sesuatu yang lebih besar daripada yang dilakukan oleh raga kita, oleh kening kita, oleh lutut kita, yang bisa membuat Khubayb mengatakan hal seperti itu adalah karena ada cinta di hatinya. Wallahi jamaah, cinta ini membuat dunia menjadi indah. Cinta itu membuat kita beribadah kepada Allah bukan karena takut. Kalaupun tidak ada pahala dari ibadah yang kita kerjakan, tidak ada ancaman dari Allah Jalla Jalaluhu akan dosa yang kita perbuat, seorang yang memiliki cinta di hatinya, dia tidak akan mengerjakan larangan dan melakukan ketaatan. Pernah kita melihat ada orang yang mendaki gunung yang tinggi. Setelah sampai di atas, apa yang dia dapatkan di sana? Gak ada. Dia hanya melampiaskan cintanya. Bagaimana kita bisa melihat? Kita bisa melihat bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, dikeluarkan ketika teriknya matahari di tengah kota Makkah yang penuh dengan batu-batuan yang panas. Disiksa, dipaksa untuk keluar dari agama Allah ini. Tapi apa kata Bilal bin Rabah? Ahadun, ahadun. Apa yang menyebabkan Masyitah binti Fir'aun, tukang sisirnya istrinya Fir'aun, bukan jiwa dia saja yang dia korbankan, bukan rumah dia yang dia korbankan, bukan mobil dia yang dia korbankan, tapi anaknya satu persatu di depan matanya dimasukkan ke dalam kuali dengan minyak yang mendidih. Dimasukkan anak yang pertama sehingga menjadi tulang belulang. Dimasukkan anak yang
Menyusul yang ketiga, ketika hendak dimasukkan anak yang sedang disusuinya, dia merasa kasihan. Dia nggak kasihan kepada dirinya sendiri. Cinta kepada anaknya, ini yang kadangkala membuat orang tidak taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketika itu Allah membuat anaknya berbicara. Anaknya mengatakan, "Ya Umma, anti ala haq." Ibundaku, engkau berada di atas kebenaran. Apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan umat manusia kepadamu, kalaupun harus hilang nyawa dan hartamu, itu tidak ada apa-apanya jemaah. Ahibati fillah, sebagian orang di antara kita sudah 20 tahun Islam. Sebagian lagi sudah 50 tahun Islam, 60 tahun Islamnya, tapi dia belum merasakan nikmatnya pengorbanan beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Masih berat bagi dia untuk bangun dari kasurnya untuk menghadap Allah Jalla Jalaluh. Antum pikir masuk surga itu gampang? Antum pikir kita bisa mendapatkan surga hanya dengan bersantai ria? Untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, "Afa hasibatum an tadkhulul jannah?" Kalian mengira kalian akan masuk surga? Ini dikatakan kepada para sahabat Nabi yang mereka telah melewati banyak peristiwa yang pedih di kota Mekah. Kemudian mereka sudah hijrah ke Madinah, tapi Allah menegur mereka, "Afa hasibatum an tadkhulul jannah?" Kalian mengira kalian itu masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kalian mengira kalian itu akan masuk surga, sedangkan kalian belum ditimpa dengan petaka, dengan musibah, dengan gangguan seperti orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra, ditimpa penyakit mereka, ditimpa kelaparan mereka, ditimpa bencana mereka, wazulzilu, dan difitnah, digoncangkan hati mereka dengan godaan-godaan, dengan fitnah yang ada. Hatta yaqula rasul, sampai Rasul pun berkata dan orang-orang yang beriman pun berkata, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah itu akan datang? Ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat jemaah. Ahibati fillah, yang sampai hari ini merasa berat dengan aturan-aturan Islam, merasa berat dengan perintah-perintah Allah. Berapa banyak perintah Allah yang kita langgar? Berapa banyak larangan-larangan Allah yang kita kerjakan dan kita mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya? Kita mengaku bahwa saya cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi masih banyak larangan-larangan dan ibadah-ibadah yang tidak kita kerjakan, larangan-larangan yang selalu kita langgar. Dan dengan ini kita mengaku cinta kepada Allah. Hari ini kita berkorban, ketahuilah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah gak terima dagingnya, Allah gak terima darahnya. Bukan itu yang diterima Allah Jalla Jalaluh. Antum jangan berpikir ketika antum berkorban akan diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Walakin yanaluhu taqwa, akan tetapi yang diterima oleh Allah adalah rasa takut kalian kepada Allah. Ini yang diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, tapi bagaimana kita akan mencintai Allah sedangkan kita tidak mengenal Allah?
Allah mengenalkan dirinya dengan penciptaannya. Kita lihat langit yang berdiri tegak tanpa tiang. Kita melihat matahari yang terbit dari timur kemudian tenggelam di ufuk barat. Itu salah satu tanda kekuasaan Allah. Baca Qur'annya bukan hanya hurufnya yang kita baca, tapi makna yang ada di dalamnya kita resapi sehingga kita dikenal oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita tidak akan berat melaksanakan ibadah, kita tidak akan susah melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai bengkak kakinya salat? Adakah di antara kita yang bengkak kakinya ketika salat? Itu yang sudah diampuni dosa-dosanya. Ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka min dzambika wa ma ta'akhkhar." Sudah selesai ya Rasul. Yang dulu dan yang akan datang sudah selesai ya Rasul. Dosamu sudah diampuni. Kenapa engkau masih beribadah seperti ini? Apa kata Rasul? Afala akunu abdan syakura? Gak pantaskah aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Apa yang beliau sedang ucapkan ya jemaah? Beliau punya rumah yang mewah, beliau punya mobil yang banyak, beliau punya usaha yang besar. Beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering berpuasa karena tidak ada makanan di rumahnya. Marra hilal thumma hilal wa lam yufat fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Apa yang hendak beliau syukuri? Apa? Berlalu bulan, kemudian datang bulan yang baru, masuk bulan yang ketiga, dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kompor beliau tidak menyala. Rumah beliau hanya 5x5. Sejak beliau hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau tinggal di rumah itu sampai beliau mati sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau sholat sampai bengkak kakinya mengatakan, "Afala akunu abdan syakura?" Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Pamannya Hamzah dibunuh ketika perang Uhud. Sahabat-sahabatnya tewas mengenaskan di depan matanya. Tapi apa yang Rasulullah katakan? Afala akunu abdan syakura? Tidak pantaskah aku menjadi hamba yang bersyukur? Cinta kepada Allah Jalla Jalaluh memandang remeh semua kenikmatan dunia, yang membuat kita jadi sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Salatun, ada 3 perkara. Man kunna wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau kita kumpulin 3 perkara ini di hati kita, kita akan merasakan manisnya iman. Ada yang 50 tahun merasa berat dengan agama Allah. Ada yang 50-60 tahun merasa, kok gak enak ya Islam ini? Kok banyak aturannya? Hada haram, ini haram, itu haram. Ya, kalau kita ingin kenikmatan, kalau kita ingin semuanya menjadi indah, maka kumpulkan 3 perkara ini. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada semua yang ada di muka bumi ini. Lebih dia cintai dari keluarganya, lebih dia cintai dari jabatannya, lebih dia cintai dari usahanya, lebih dia cintai dari negeri dan bangsanya ini. Baru pada saat itu engkau akan merasakan indahnya beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas
masuk Islam. Dia dikenal di kota Mekah sebagai anak yang paling berbakti kepada orang tuanya. Ibunya tahu dia masuk Islam. Ibunya mengatakan kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, kalau engkau masih berada di agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku akan mogok makan. Aku akan berhenti makan sampai mati. Ketika itu kau akan dicela oleh seluruh penduduk Mekah bahwa ini loh pembunuh ibunya sendiri." Saat terus merayu ibunya sampai keluarganya dibuka mulutnya untuk dikasih makan, tapi ibunya tetap tidak mau makan. Ketika ibunya sudah mulai kritis, Sa'ad tidak bisa lagi merayu ibunya. Dia sudah pasrah. Dia mengatakan kepada ibundanya, "Ya umma, wahai ibundaku, wa wa'alaki mi'ata nafsin, wahai bunda, kalau engkau punya 100 nyawa, wa kharaja nafsun ba'da nafsin, dan keluar satu persatu nyawamu, aku tidak akan meninggalkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan meninggalkan agama Allah ini. Ya umma, kuli au da'i." Terserah engkau ya ibunda. Engkau mau makan silahkan, engkau tidak mau makan silahkan. Ketika ibundanya mendengar kataan itu, ibundanya makan. Karena ibundanya tahu dia tidak akan terpengaruh oleh itu. Dia memiliki cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya, melebihi cintanya kepada seluruh apa yang ada di muka bumi ini. Sudahkah kita mencintai Allah dan Rasulnya? Mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merasa berat para sahabat Nabi sampai dibunuh untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita, apa yang kita kerjakan? Yang kedua, an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai manusia kecuali karena Allah Jalla Jalaluhu. Hubungan dia dengan manusia yang lain bukan karena di bawah satu partai, bukan karena kemaslahatan, bukan karena kepentingan, bukan karena berada di bawah satu ormas, bukan karena berada di bawah satu yayasan, bukan, tapi karena Allah Jalla Jalaluhu. Dia duduk bersahabat dengan temannya karena Allah. Kalau temannya melakukan dosa, dia akan tinggalkan. Para wanita, apabila suamimu tidak melaksanakan ketaatan, tidak sholat dan meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla, tinggalkan dia. Apabila engkau tidak bisa membimbing dan membawa dia ke jalan Allah Jalla Jalaluhu, selesai sudah. Begitu pula para suami, mendapati istrinya tidak taat kepada Allah, tidak mengindahkan perintah Allah Azza wa Jalla, katakan kepada istrimu, mungkin kita sampai di sini saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan ke-9 istrinya, kemudian ditanya satu persatu setelah dia memboikot mereka semua selama 1 bulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memboikot istri-istrinya yang 9 selama 1 bulan. Beliau tinggal di kebun, istrinya ditinggal. Setelah itu satu persatu dipanggil setelah turun firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 28. Ya ayyuhan nabi, qul li azwaji, wahai Nabi, katakan kepada pasangan-pasangan hidupmu, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku,
Kalau yang kalian inginkan adalah dunia, kalau yang kalian inginkan adalah perhiasan dunia, sini kalian. Aku akan kasih pesangon, aku akan kasih harta. Kemudian aku ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Selesai. Sampai di sini saja. Kita beda visi dan misi. Engkau mau kemana? Engkau mau mencari dunia? Silahkan. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau yang kalian inginkan Allah, siap hidup susah. Yang kalian inginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian siap mendampingi Nabi dalam suka dan duka. Dan kehidupan akhirat yang menjadi ambisi kalian, sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar buat orang-orang yang berbuat baik di antara kalian. Maka cintailah orang lain karena Allah. Cintailah sahabat-sahabat kalian karena Allah. Apabila mereka telah bertentangan dengan Allah Jalla Jalaluh, tinggalkan mereka. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufr ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama an yakraha an yuqdhafa finnar. Keimanannya tanpa adanya keraguan. Dia benci untuk kembali kufur. Tidak ada bayangan dari dia untuk kembali menjadi orang yang murtad, untuk menjadi kafir lagi. Dan murtad dari agama Allah ini setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana kebencian dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Itulah yang membuat para sahabat siap berkorban semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Tatkala itu kita akan merasakan manisnya, indahnya iman dan Islam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. As-salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah. Suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berziarah ke makam Baqi. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, setelah beliau mengucapkan salam, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, wadidna anna ra'ayna ikhwanana. Kita ini ingin banget melihat saudara-saudara kita. Kita ini ingin banget saat ini melihat saudara-saudara kita. Kemudian para sahabatnya berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasul? Alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah. Qala antum ashabi, antum ashabi. Kalian itu sahabat-sahabatku. Ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'd. Saudara-saudara kita adalah mereka yang belum hadir sekarang, yang mereka tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi merindukan perjumpaan dengan kita dan beliau mengatakan, ana faratukum fil haud. Aku akan menunggu kalian di telagaku.
Kelak di padang mahsyar, Nabi akan menunggu umatnya di sana jemaah. Ketika datang umatnya, sebagian minum air dari telaga tersebut, tapi sebagian tidak diizinkan untuk minum dari telaga tersebut. Dihalau oleh malaikat. Dari mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu umatnya? Dari bekas air wudunya. Mereka umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mendekat menuju telaga untuk minum, datang malaikat mengusir mereka, menghalau mereka, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berteriak, ummati, ummati, umatku, umatku. Kenapa mereka nggak boleh minum? Apa kata mereka? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau nggak tahu apa yang terjadi setelah engkau mati. Ada beberapa umat Nabi yang gak bisa minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Pelajari. Jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah. Sembelihlah kurban kita dengan nama Allah Azza wa Jalla. Katakan bismillah, Allahu Akbar, hadza minka walak. Ya Allah, ini darimu dan untukmu. Jangan sampai ada kesombongan di hati kita. Jangan sampai ada kesombongan di dalam diri kita ketika hendak menyembelih kurban. Jangan karena ingin dipuji oleh umat manusia, lakukan semuanya untuk Allah Jalla Jalaluhu. Yang hari ini tidak punya kurban, jangan hanya menjadi penonton. Bantu yang berkurban. Bantu orang-orang yang berkurban, tawarkan diri kita. Katakan kepada Allah, ya Allah, aku gak punya harta, tapi aku punya raga. Aku gak punya harta untuk berkurban, tapi aku punya tenaga. Dan semoga engkau menerima tenaga ini. Semoga engkau terima waktuku ini, yang hari ini gak bisa berangkat haji, yang hari ini gak bisa berangkat untuk melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Paling tidak jiwa kita ada di Makassar, menginginkan untuk berkunjung ke rumah Allah Jalla Jalaluhu, dan suatu saat semoga kita berkunjung menjumpai Allah ketika kita masuk ke dalam surganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ahibati fillah, Allah memerintahkan kita untuk banyak bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Isi hari-hari kita ini dengan takbir dan bersalawat kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah segala apa yang kami kerjakan. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Dhahu taqabbalallah dhahayakumul jamaah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.